Let's check yourself, Peckerwood. The fucking I'm about to book your ass. Berjumpa lagi dengan saya Argo di channel Action Movies. Apa kabar kali ini? Saya akan merangkum sebuah film berjudul Shot Caller. Dengan rating 7,3 di AM, film ini disutradarai oleh Rich Roman dan dibintangi oleh beberapa aktor yang tidak terlalu terkenal. Tetapi alur cerita yang menarik di sini membuat saya tertarik untuk membahasnya. Dan karena nanti sore saya harus berangkat ke sawah untuk nyangkul buat nanam singkong alias dangdut buat bikin keripik. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi nangkara. Selamat menonton dan menikmati. Charge, no. Get off the court. All right, let's just play. Film ini akan bercerita tentang seorang pria bernama Jacob. Dia adalah seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup normal, sekaligus seorang ayah yang memiliki istri dan sebuah anak yang masih kecil. Hey. I need to shower and love right now. Wait. What did I do? It's just Suatu hari saat dirinya pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya, tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekan dan istrinya tersebut meninggal. Untuk itu Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Yeah, that's right, partner. Alright. I need the light! Watch it! Dan disinilah semuanya berawal. I'm responsible. Jacob yang baru pertama kali masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa bertahan hidup di penjara tersebut. You gonna roll with us or not? Bring my shit over. You sit your bitch ass. Real deal here, but it's too late for that shit. Don't cry now. Terlihat ada seorang pria kulit hitam yang lugu dan terlihat lemah. Dan malam pertamanya di penjara, Jacob harus menyaksikan si pria kulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain. Di situ Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara, dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian di sana. Untuk itu Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu anggota geng di sana. Sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi selama 30 hari. Stay down. Fish has heart. Step in. Leave your dirties by the door. Ketika bebas salah, satu kelompok gangster di penjara itu pun tertarik pada Jacob dan merekrutnya sebagai salah satu anggota dari You stick mereka. to your own race. The only thing we got in here is our respect. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in work. Di sisi lain, istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai menipis dan bingung mencari uang kemana lagi. Dia pun meminta izin kepada Jacob untuk menjadi seorang LC di sebuah tempat karaoke. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis, termasuk saat dirinya bergabung dengan gangster tersebut. Jacob pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balang karet untuk kemudian dimasukkan ke lubang bul atau anus agar tidak diketahui oleh para sipir. Dan Jacob pun melakukannya. No loader in Jenkins. Let's go. Keep good hygiene, sir. Keep putting in that work, money man.
Tidak cukup sampai situ. Jika Jacop ingin benar-benar masuk lebih dalam ke kelompok gangster tersebut, Jacop harus membunuh seorang tahanan dari geng lain di sana. Di sini barulah Jacop harus berpikir berulang kali untuk melakukannya. Dan jika Jacop mundur saat ini, otomatis rasa aman yang didapatkannya saat ini akan lenyap seketika. Untuk itu Jacop pun memberanikan diri untuk melakukannya. Dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan Jacop selama hidupnya. Beberapa tahun berlalu, kini Jacop sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut, layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Pada adegan ini, Jacop diberitahu oleh Shotgun bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonzalez yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di sini dan di luar gangster ini. Like he's one of our own. Suatu hari terjadi sebuah kerusuhan antar geng, di mana Jacop terpaksa ikut di situ. Dalam situasi tersebut, terlintas dalam pikiran Jacop untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan respect dari Herman. Saat salah seorang tahanan akan menyerang Herman, Jacop langsung mengejarnya dan berhasil membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman merasa berhutang budi padanya. I fucking know you want. Namun karena tindakannya tersebut, Jacop harus mendapatkan penambahan hukuman selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya sedih. Jika pun meminta sang istri untuk melupakannya. Over. Forget I exist. Jacop pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut khusus mengurung para tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sampai di sana, Jacop langsung bertanya, siapa orang paling berpengaruh di sini? Si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redwoodlah orang yang cukup berpengaruh di sini. Who's got the keys here? Redwood from the brand? Setelah saling bertatap muka, mereka pun melakukan percakapan, dan Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster, karena hanya ada satu pemimpin tertinggi yang bernama The Best. DB sendiri dikurung terpisah dengan yang lain, karena tempat tersebut khusus untuk tahanan berbahaya. Untuk itu Jacop pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. Get him, boy, get him! Hey. Benar saja kejadian tersebut sampai di telinga The Best. Jacop pun dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan anak buah The Best untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit penjelasan tentang The Best. Dia merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun dia berada di penjara, The Best masih bisa mengendalikan keadaan di luar. Dan begitu pun di dalam penjara. Contohnya sipir yang bernama Robert ini. Dia menerima setoran setiap bulan dengan menjadi tangan kanan dari The Best. Dan hal itu membuat The Best merupakan salah satu orang paling berbahaya di sana. Dengan masuknya Jacop di lingkaran, ini membuatnya harus menuruti semua perintah dari The Best. Dan Jacop resmi menjadi tangan kanan The Best. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacop pun mendapat pengurangan masa tahanan. Sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara. Itu membuat Jacop lega, karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tapi ternyata tidak semudah itu kawan. Karena The Best memberikan tugas kepada Jacop untuk mengurus bisnisnya di luar sana. JCOB yang menolak pun dipaksa untuk mau. Karena The Best mengancam keselamatan anak dan istrinya jika dia menolak. Untuk itu Jacop pun mau tidak mau terpaksa harus menurutinya. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stop? Setelah keluar dari penjara, Jacop pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah keluar 2 tahun yang lalu. Dia pun mengajak Jacop ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya. Tapi tiba-tiba terjadi penembakan di pesta tersebut yang sepertinya ditujukan kepada Jacop. Entah siapa yang menyuruhnya, tapi kita akan tahu nanti. Esoknya Jacop langsung menemui Herman Gonzalez yang merupakan pria yang pernah ditolong oleh Jacop waktu di penjara. Tujuan Jacop datang ke sini
adalah untuk berbisnis senjata sesuai dengan perintah dari The Best. Dengan semua tindakan Jacop waktu di penjara, membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkaran ini. Di sisi lain, Jacop pun diam-diam menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu. Karena jika ada salah satu anggota gangster tahu, maka keluarganya tidak akan aman. Jacop pun memberikan uang kepada istrinya, namun dia menolaknya. Oke, sampai sini saya akan jelaskan situasinya. Jadi setelah semua yang telah dilakukan Jacop, sebenarnya untuk bertahan tidak menjadi apa-apa di penjara, mungkin saja sekarang dia sudah mati. Namun masalahnya sekarang adalah Jacop harus terlanjur terjebak di lingkaran tersebut tanpa bisa kembali ke kehidupan aslinya. Esoknya sang istri membawa anaknya Jacop untuk menemuinya. Anak Jacop yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacop karena tidak pernah memberinya kabar selama ini. Yang padahal Jacop melakukan itu hanya untuk melindungi mereka berdua. You, your mom, are on your own trajectory now. I get why you pushed us away. It was to protect us. Let us help you get back on your feet. Please. Let's stay away. Tak bisa tinggal diam, Jacob pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana demi mengakhiri ini semua. Dimulai dengan membunuh Shotgun yang ternyata adalah orang di balik penembakan di pesta waktu itu. Karena ternyata Shotgun iri dengan Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Best. Fucker, I'm just gonna try to kill you, motherfucker. Now you both did. Selanjutnya Jacop hanya tinggal mengurusi bisnis The Best. Di tengah perjalanan, Jacop pun diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Jadi ketika sampai, polisi langsung menggerebek lokasi tersebut dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster mati. Jacop yang sudah mengetahui itu hanya tiarap dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden itu. Dan disinilah dia sekarang. Polisi menawari kebebasan kepada Jacop dengan satu syarat. Jacop harus memberitahu semua bisnis dan bukti kejahatan The Best. Namun Jacop menolak karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, maka keluarganya akan dalam bahaya. Dan Jacop lebih memilih kembali ke penjara. Dan kalian tahu ke penjara mana dia dikirimkan? Ya, ke penjara di mana Bis berada. Tapi bukan itu kejutannya, karena ternyata Jacop sudah memikirkan semua ini. Di mana dia menyelundupkan sebuah silat yang sengaja disembunyikan di sampai dalam lubang buana. Saatnya tiba, Jacop pun harus menemui The Best di tempat yang sama. The Best yang sudah tahu bahwa Jacop berkhianat mengatakan bahwa keluarga Jacop akan mati di luar sana. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Saat akan dibawa kembali ke sel, Jacop langsung mengeluarkan siletnya dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacop pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Best. Dari situ terjadi pertarungan di antara mereka oleh Jacop. The Best pun tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang dibawa oleh Jacop. Setelah The Best tidak ada, Jacop pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh The Best. Robert pun menurutinya. You're running the show. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jacop pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa tenang dan aman di luar sana. Dan Jacop sendiri harus menerima fakta bahwa dirinya akan mendekam di penjara selamanya. Tamat ending yang cukup haram jadah.